Bab 46, diserap. Leluhur bela diri, bagaimana kamu tahu bahwa 9 tanah suci matahari akan datang? Liningan bertanya, suaranya diwarnai keheranan. Sekarang masuk akal mengapa ayahnya mengklaim bahwa tempat teraman di dunia adalah di sisi leluhur bela diri muda sebelum keberangkatannya. Kecerdikan dan kedalaman strategis seperti itu berada di luar jangkauannya. Kamu harus fokus pada peningkatan kultivasimu dengan tekun untuk saat ini, kata Shen Jun sambil tersenyum. Saat Anda dewasa, Anda akan memahami hal-hal ini secara alami. Dimengerti, leluhur bela diri muda. Liningan mengangguk dengan patuh. Selanjutnya, pasangan itu duduk diam di atas dahan pohon. Seperti yang diperkirakan, dalam waktu setengah jam, prosesi diam-diam mendekat. Mereka adalah murid dari tanah suci matahari. Shen Jun meluangkan waktu sejenak untuk menghitungnya. Tepatnya ada 20. Tampaknya mereka telah mengumpulkan seluruh kekuatan mereka sebelum melakukan perjalanan. Berbeda dengan tanah suci Laut Bintang, kehati-hatian atau mungkin rasa takut jauh lebih besar pada mereka ini. Di dunia rahasia, pasukan yang terdiri dari 20 orang adalah kekuatan yang tidak ada duanya untuk faksi penting manapun. Namun bagi Shen Jun, itu seperti makanan yang disajikan di piring perak. Semakin besar jumlah musuh, semakin sedikit pekerjaan yang dia lakukan. Kalau tidak, dia harus menjelajahi dunia untuk mencari beberapa orang tersesat yang sulit ditangkap. Kejadian-kejadian berikutnya sangat mirip dengan kejadian setengah jam sebelumnya. Mereka juga diam-diam menyusup ke dalam gua. Penyergapan! Mundur! Lari! Perangkapnya dipasang, dan 20 boneka kayu berdiri membeku di tempatnya. Liningan tidak memerlukan dorongan dari Shen Jun untuk melompat ke dalam gua dan menuai hasilnya. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyesap secangkir teh lagi, mereka telah memperoleh 20 token ranah rahasia lagi. Hanya dalam satu hari, Shen Jun telah mengumpulkan 76 token. 24 sisanya tersebar di antara para murid dari faksi yang lebih rendah. Meskipun tersebar, token pelacak yang disediakan oleh Tanah Suci Salju akan memfasilitasi perburuan mereka. Malam telah tiba, dan Shen Jun tidak terburu-buru memilih untuk bermeditasi dalam posisi lotus untuk sementara waktu. Dia mengatur kekuatannya agar tidak memicu gangguan dramatis apapun di alam. Liningan memanfaatkan kesempatan untuk menyerap energi dari kristal. Saat fajar menyingsing, dia telah mencapai terobosan lain, meningkatkan budidayanya ke alam langit mendalam tingkat ke-8. Jika kristal energinya belum habis, dia mungkin bisa terus maju. Saat matahari semakin tinggi, pasangan itu segera berkemas dan memulai perjalanan mereka sekali lagi. Berbekal liontin giok pelacak dari 3 tempat suci, menemukan seseorang sangatlah mudah. Pada pertengahan pagi, mereka telah menangkap anggota dari 3 faksi berbeda. Setelah menunjukkan kekuatan luar biasa mereka, setiap faksi menyerahkan token ranah rahasia mereka tanpa perlawanan. Shen Jun bukanlah pembunuh. Dia akan mengampuni siapapun yang tidak dengan bodohnya mencari kematian. Pada akhir hari kedua, Shen Jun telah memburu semua orang yang membawa token giok pelacak. Dia telah mengumpulkan total 11 token ranah rahasia, sehingga jumlahnya menjadi ke-87. Pada hari ketiga, Shen Jun meninggalkan taktik sebelumnya dan, menggunakan kecepatan superior dan divine sense yang kuat, memulai pencarian sistematis. Meski kurang efisien, ia berhasil menemukan 7 token lagi, totalnya ke-94. Hari keempat menghasilkan 3 lagi, sehingga totalnya menjadi ke-97. Seiring berjalannya waktu, manusia menjadi semakin langka dan sulit ditemukan. Setelah 3 hari tanpa hasil setelah hari keempat, Shen Jun akhirnya menangkap 3 orang terakhir di awal hari ke-8. Dia memukuli mereka sampai mereka tidak bisa dikenali. Setelah mereka tidak sadarkan diri, Shen Jun mengambil token dunia rahasia mereka tanpa berpikir 2 kali. Akhirnya, 3 token terakhir menjadi miliknya. Leluhur bela diri muda! Kita telah mengumpulkan semua tokennya. Seru Liningan sambil melompat kegirangan.
100 penuh. Kita sekarang dapat mengklaim harta karun legendaris itu. Memegang 3 token terakhir, Shen Jun tersenyum puas. Pencariannya sulit, tapi akhirnya dia berhasil. Untuk menemukan 3 yang terakhir ini, Shen Jun telah memimpin gadis itu melewati alam rahasia, berputar-putar, indera ilahinya membentang hingga batasnya, tidak pernah berhenti. Dia telah menjalani 3 hari 3 malam tanpa tidur. Jika bukan karena pengejaran tanpa henti ini, Shen Jun tidak akan dipenuhi dengan kebencian saat pertemuan mereka, dan melakukan pemukulan hebat tanpa sepatah kata pun. Namun kini masalah baru muncul. Dengan semua token yang terkumpul, bagaimana caranya dia bisa mengklaim harta karun tertinggi itu? Tidak masuk akal untuk menggantungkan 100 token di lehernya dan berteriak ke langit, bukan? Leluhur bela diri muda, kita harus mengambil semua tokennya terlebih dahulu. Saran Liningan. Mungkin mengumpulkan mereka akan memicu reaksi pada dunia ini. Idenya tampaknya bermanfaat. Shen Jun mengangguk dan mengambil 97 token yang tersisa dari cincin penyimpanannya. Tiba-tiba semuanya berubah. Token-token itu berkumpul di udara, memancarkan cahaya yang menakutkan. Kegembiraan menyebar di wajah Liningan, sementara mata Shen Jun melebar karena khawatir. Kemungkinan yang mengerikan muncul di benaknya. BOOM. Dengan sekuat tenaga, Shen Jun meninju ke arah bola bercahaya itu, mencoba menyebarkan tokennya. Jika ketakutannya terbukti, dia lebih memilih meninggalkan harta karun itu. Tapi Shen Jun sudah terlambat. Bola itu lenyap, dan pukulannya hanya mengenai udara. Kemudian, alam rahasia Luo Guang mulai bergetar hebat saat kekuatan penguasa yang tak terhentikan menyapu seluruh negeri. Semua peserta menghilang secara bersamaan, termasuk Liningan sebelum Shen Jun. Brengsek! Itu persis seperti yang dia takuti. Dengan mengumpulkan semua token, dia telah memulai ritual pemanggilan, dan Wolf Force dari dunia rahasia telah memindahkan semua orang keluar sebelum waktunya. Itu bisa ditanggung, tapi di luar dunia rahasia, setengah kaisar dari tanah suci salju sedang menunggu. Tanpa dia di sana, apa jadinya gadis muda di tengah sosok-sosok tangguh itu? Setelah area tersebut dibersihkan, sebuah token emas berkilau muncul. Jelas sekali, ini adalah harta karun yang didambakan. Tanpa berpikir 2 kali, Shen Jun mengulurkan tangan dan mengambilnya. Pengetahuan membanjiri pikirannya dalam sekejap. Shen Jun akhirnya memahami sifat sebenarnya dari apa yang disebut harta karun ini. Hadiah utama untuk mengumpulkan 100 token dunia rahasia adalah alam rahasia Luo Guang itu sendiri. Token emas di hadapannya adalah jantung dari dunia ini. Jika dia bisa memperbaikinya, dunia kecil ini akan menjadi wilayah pribadinya. Dia bahkan bisa membawa seluruh dunia bersamanya. Hadiah yang begitu aneh menjelaskan mengapa ketiga tanah suci tanpa henti mencarinya selama berabad-abad. Shen Jun putus asa. Dia lebih memilih melenyapkan seluruh wilayah ini daripada menunda kepergiannya lebih lama lagi. Kakak keempat telah mempercayakan putrinya untuk dirawat oleh Shen Jun sendiri. Jika dia tidak bisa melindungi seorang gadis muda, bagaimana dia bisa menghadapi muridnya dengan bermartabat? Bahkan jika Liningan bukan putri kandung kakak keempat, teriakan minta tolongnya, memanggilnya leluhur bela diri muda ratusan kali dalam beberapa hari terakhir, sudah cukup untuk memaksa Shen Jun menyelamatkannya dengan segenap kekuatannya. Brengsek! Shen Jun, yang biasanya merupakan lambang ketenangan, melontarkan kutukan langka. Dia kemudian mencurahkan seluruh energinya untuk menyempurnakan token tersebut. Tapi ini bukan tanda biasa, itu adalah kunci utama dari seluruh dunia. Bahkan untuk seseorang sekali Shen Jun, diperlukan 1 hari penuh untuk menyempurnakannya sepenuhnya. 1 hari penuh? Itu akan terlalu lama bagi gadis itu untuk bertahan hidup, bahkan jika dia punya 1000 nyawa tersisa. Sambil meringis, Shen Jun mengambil obat yang dibuat dengan rumit dari sistem ruang miliknya, menghancurkannya, dan menelan pil di dalamnya. Dia telah memesan pil ini untuk terobosannya ke tahap meditasi. Namun saat ini, jika itu berarti melarikan diri lebih cepat,
Shen Jun bersedia menggunakan metode apapun yang diperlukan. Saat pil tersebut mulai bekerja, darah dan ki Shen Jun meletus menjadi kekacauan yang hebat dan membara. Menyaring! Dia berteriak, meraih token emas itu dan menekannya dengan kuat ke dadanya. Energi dari seluruh alam rahasia Luo Guang melonjak ke arahnya dalam hiruk-pikuk, mendorong budidayanya pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Inilah Shen Jun yang paling tangguh. Seandainya alam rahasia Luo Guang sedikit lebih kecil, dia mungkin telah menghabiskan seluruh mikrokosmos energinya. Andai saja Tai Bai dan yang lainnya bisa menyaksikan tontonan ini. Bab 47. Tamparan. Di luar alam rahasia Luo Guang, semua kekuatan besar gelisah dengan cemas menunggu berita. Mereka berharap melihat murid-murid mereka muncul dengan kabar positif. Namun, Kaisar setengah salju belum bergeming 1 inci pun dalam 8 hari. Dia duduk merenung di pintu masuk, pandangannya tertuju pada portal yang bersinar. Selama 8 hari 8 malam, ia tidak makan dan minum, tidak mengucapkan sepatah kata pun, tidak bergerak seperti patung. Orang-orang di sekitarnya menyaksikan dengan rasa kagum dan gentar. Dia sedang menunggu pemuda dan pemudi yang bertanggung jawab atas kematian muridnya keluar. Dia berdoa agar mereka tidak jatuh ke dua tanah suci lainnya, agar mereka bisa hidup kembali. Rencananya adalah mengubah tubuh mereka menjadi boneka, mengekstraksi jiwa mereka, dan menyiksa mereka selama ribuan tahun. Memikirkan tatapan penuh harapan sang leluhur sebelum kepergiannya menyebabkan Kaisar setengah salju merasa tertekan. Kematian seorang murid dapat diatasi, tanah suci tidak pernah kekurangan bakat. Tapi token alam rahasia itu adalah puncak dari akumulasi lebih dari 100 tahun. Kehilangan mereka di depan hidungnya adalah hal yang tidak terpikirkan. Gagasan bahwa leluhur akan membiarkan ini terjadi sungguh menggelikan. Dengan pemikiran ini, kemarahan Kaisar setengah salju semakin meningkat, auranya berfluktuasi dengan liar. Murid-muridnya berdiri ketakutan di belakangnya, terlalu ketakutan bahkan untuk menarik napas. Di saat seperti ini, siapa yang berani membangkitkan kemarahan setengah Kaisar? Dipukul mati hanya dengan 1 tamparan bukanlah hal yang mustahil. Saat itu, pintu biru itu bergetar. 1 demi 1 sosok mulai bermunculan. Semuanya adalah murid dari faksi kecil yang pernah bertemu dengan Shen Jun. Mengapa mereka keluar begitu cepat? Ini baru pagi ke-8. Mungkinkah aturan dunia rahasia berubah tahun ini? Lihat, mereka adalah anggota keluarga matahariku. Dan ada murid dari sekolah bela diri langit awanku. Mari kita cari tahu apa yang terjadi. Para tetua buru-buru bangkit dan mendekat. Mereka yang tidak melihat muridnya sendiri juga berdiri, menjulurkan leher untuk melihat lebih baik. Ini termasuk Kaisar setengah salju, yang tidak bergerak selama 8 hari. Semua orang takut melihat murid mereka keluar dari pintu saat ini. Karena hanya ada 1 kemungkinan alasan mereka kembali lebih awal. Mereka telah tersingkir, itulah kegagalan uji coba ini. Semuanya tetap berada di dalam alam rahasia Luo Guang. Semakin lama Anda tinggal, semakin besar peluang Anda tinggal di dalam sana. Belum lagi, setiap momen ekstra adalah peluang keberuntungan lainnya. Pada akhirnya, ketiga setengah Kaisar itu tidak melihat murid-murid mereka. 2 dari mereka menyeringai, berseri-seri dengan bangga. Begitu banyak yang tersingkir, namun tidak ada 1 pun murid mereka yang termasuk di antara mereka. Apa maksudnya? Jelas sekali, anak-anak yang mereka latihlah yang melakukan eliminasi. Hahaha, mereka mungkin bermain trik dan mengambil jalan pintas pada hari biasa, tetapi ketika ada tekanan, mereka benar-benar membuat sekte bangga. Kedua setengah Kaisar sudah memikirkan cara terbaik untuk memberi penghargaan kepada anak-anak ini. Namun, Kaisar setengah salju adalah pengecualian. Dia tidak memiliki murid yang ditunggunya di dunia rahasia. Dia sedang memburu pria dan wanita muda yang telah membuatnya kehilangan muka. Sayangnya, dia belum menemukan petunjuk apapun. Anak-anak muda yang muncul semuanya putus asa, menyampaikan keluhan mereka kepada para senior.
Tuan, saya telah mengecewakan Anda. Token saya diambil oleh seorang lelaki dan seorang wanita. Elder, token saya juga dicuri oleh sepasang, seorang pemuda tingkat langit mendalam pertama dengan seorang gadis tingkat 8. Ayah, ini bukan salahku, sungguh. Pemuda itu luar biasa kuat. Dia menghancurkan kartu trufku hanya dengan tamparan. Bagaimana caranya aku keluar? Siapa yang memukulku? Tunjukkan dirimu. Keluar! Keluhan ini juga sampai ke telinga kedua setengah kaisar, menghapus senyum dari wajah mereka. Ekspresi mereka memburuk, hampir menyamai ekspresi kaisar setengah salju. Mereka memahami bahwa orang-orang ini diusir lebih awal karena mereka kehilangan token dunia rahasia mereka. Dan pelaku yang mengambilnya adalah pemuda yang berani dan penuh teka-teki itu. Murid-murid mereka berangkat untuk mencari pemuda itu segera setelah mereka masuk. Namun dia terus menyerang dengan bebas di dalam dunia rahasia. Murid-murid mereka bahkan belum menangkap bayangan hantu. Kedua setengah kaisar tidak bisa menahan kecurigaan yang paling mengerikan. Bagaimana mungkin mereka terlihat tidak bermasalah? Melihat kedua setengah kaisar begitu tertekan, orang-orang dari Tanah Suci Laut Bintang merasa lega. Mereka telah menahan amarahnya selama 8 hari penuh. Setidaknya kami bertiga tetap berada di Tanah Suci. Bagaimana denganmu? Kemungkinannya adalah Anda telah terkubur secara permanen di dunia rahasia itu. Hahaha. Terlebih lagi, Tanah Suciku diserang secara diam-diam oleh anak itu. Dan kamu? Dipersenjatai dengan lokasi musuh, pasukan yang dipersiapkan dengan baik berangkat untuk mengejar. Namun, mereka semua dikuburkan oleh musuh. Tampaknya bahan tertawaannya bukanlah hanya Tanah Suci Lautan Bintang milikku. Kesulitan di Tanah Suci Laut Bintang menegaskan pepatah lama. Kerugian saya sendiri tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kemalangan pesaing saya. Pada titik ini, mereka yang berasal dari kekuatan yang lebih kecil juga telah menyadari. Seorang pemuda di tingkat pertama alam langit yang mendalam. Ditemani oleh seorang gadis seusianya. Tingkat kultivasinya sederhana, tetapi kekuatannya sangat luar biasa. Tak perlu dikatakan lagi, dia pastilah pemuda misterius yang menyergap Tanah Suci Salju 8 hari yang lalu. Dia tidak hanya lolos dari hukuman dari 2 Tanah Suci lainnya, tapi dia juga berkuasa di dalam. Bersama-sama, kedua Tanah Suci tidak dapat menaklukkannya, bahkan dengan 40 hingga 50 orang. Itu sangat kejam. Kerumunan itu merupakan campuran dari keterkejutan, kemarahan, dan kekaguman. Hanya kaisar setengah salju yang tetap duduk di pintu masuk dunia rahasia. Wajahnya begitu gelap hingga tampak meneteskan kesuraman. Keluar! Keluar sekarang juga! Dia berteriak dalam hati, putus asa karena tidak sabar. Di saat berikutnya, sosok berpakaian putih perlahan muncul dari ambang pintu. Ledakan. Aura pembunuh yang terpendam selama 8 hari penuh meledak. Setiap murid di bawah tahap petapa agung kewalahan oleh serangan gencar yang tiba-tiba tidak mampu mengangkat kepala mereka. Kedua setengah kaisar langsung beraksi, melindungi murid-murid mereka, sementara mereka berteriak. Jang tua! Apakah kamu sudah kehilangan akal sehatmu? Hahaha! Kaisar setengah salju benar-benar mengabaikan teguran setengah kaisar lainnya, berdiri di pintu masuk dan tertawa terbahak-bahak. Dasar bajingan, kau sungguh beruntung, kata kaisar setengah salju sambil tertawa dingin. Aku tidak percaya kamu benar-benar berhasil melarikan diri. Kamu telah melintasi Tanah Suci Salju. Apakah kamu sudah tahu bagaimana kamu ingin mati? Hah! Setengah kaisar berteriak dengan marah. Tangan kirinya melesat seperti sambaran petir, mencengkram leher wanita berpakaian putih itu. Dengan remasan lembut, dia mengangkatnya seolah-olah dia hanyalah anak ayam. Tempat itu menjadi sunyi senyap. Bahkan 2 setengah kaisar lainnya menahan diri untuk tidak berbicara. Baru sekarang mereka menyadari bahwa wanita ini adalah salah satu penyerang yang menyerang Tanah Suci Salju 8 hari sebelumnya.
Tidak mengherankan kalau kaisar setengah salju sedang marah besar. Tapi kenapa hanya wanita itu yang muncul? Bagaimana dengan pemuda itu? Tamparan. Tamparan tajam bergema di seluruh ruangan. Didorong ke ambang kemarahan, kaisar setengah salju telah memukul wajah wanita muda itu. Jejak tangan berwarna merah cerah dengan cepat muncul di pipinya yang halus dan cerah. "Bicara!" tanya kaisar setengah salju, matanya menyala-nyala karena marah. "Di mana pemuda itu? Apakah dia masih berada di alam rahasia Lu Guang?" Bab 48, Ayahku Setengah Kaisar. Liningan benar-benar bingung. Ingatan terakhirnya melibatkan leluhur bela diri muda yang mengeluarkan semua token, diikuti oleh bola bercahaya yang memancarkan cahaya aneh. Ketika dia membuka matanya lagi, dia terkejut menemukan dirinya dipindahkan keluar dari dunia rahasia. Pada saat itu, satu-satunya pikiran Liningan hanyalah lari. Untuk berlari secepat yang dia bisa. Untuk lari kembali. Sudah jelas, bahkan tanpa berpikir keras, kaisar setengah salju akan menunggu mereka di pintu masuk. Jika leluhur bela diri muda bersamanya, segalanya mungkin tidak terlalu buruk. Lagi pula, dia pasti punya rencana. Tapi jika dia menghadapi setengah kaisar sendirian, bukankah dia akan dimakan hidup-hidup? Keputusasaan hampir membuat Liningan menangis saat dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan kekuatan yang mengeluarkannya dari dunia rahasia, berusaha untuk tetap berada di terowongan spasial selama mungkin. Pikirkan, Liningan, pikirkan. Jika kamu pergi ke sana, setengah kaisar pasti akan membunuhmu. Anda harus membuat rencana. Saat mengambil keputusan, Liningan menggigit bibirnya dan menampar dirinya sendiri dengan keras. Rasa sakit membantunya mendapatkan kembali ketenangannya. Leluhur bela diri muda selalu berkata, dalam situasi apapun, jangan pernah panik. Tetap tenang, pikirkan cara untuk mengulur waktu. Tunggu saja sampai leluhur bela diri muda muncul, dan semuanya akan baik-baik saja. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kulakukan? Pikirkanlah, Liningan. Dia mendesak dirinya sendiri secara mental. Tapi waktu hampir habis. Baru saja mencapai alam langit mendalam tingkat ke-8, berapa lama dia bisa bertahan melawan kekuatan spasial yang luar biasa? Terlepas dari upaya terbaiknya, dia pasti diusir melalui portal cahaya. Seperti yang dia khawatirkan, saat mendarat, kaisar setengah salju menukik ke bawah dan menangkapnya. "Beritahu saya!" tanya kaisar setengah salju, matanya menyala-nyala karena marah. "Di mana pemuda itu? Apakah dia masih berada di alam mistik?" Liningan berjuang mati-matian, namun kekuatannya yang terbatas bukanlah tandingan pakar setengah kaisar. "Kalau kau tidak mau bicara, matilah!" kata kaisar setengah salju dengan dingin. "Lagi pula, pemuda itu pada akhirnya harus keluar." Saat dia berbicara, cengkeramannya mengencang seperti catok, perlahan mendekat. Dia berniat untuk perlahan-lahan menghancurkan kehidupan gadis muda yang telah mempermalukannya ini. Di saat yang berbahaya itu, Liningan berteriak hampir secara naluriah. "Ayahku adalah setengah kaisar. Jika kamu berani membunuhku, dia pasti akan memusnahkan seluruh keluargamu." Kaisar setengah salju terkejut. Melepaskan cengkeramannya, Liningan terjatuh ke tanah, terengah-engah dan terbatuk-batuk dengan keras. Setengah kaisar? Dua setengah kaisar lainnya dari tanah suci salju sama-sama tercengang. Apakah gadis ini benar-benar putri dari ahli setengah kaisar? Tapi itu tidak berhasil. Jika ayahnya adalah seorang ahli yang tangguh, mengapa dia bepergian dengan seorang pemuda tingkat 1 mendalam surgawi, bahkan tanpa satupun penjaga? Itu tidak masuk akal. Dan jangan lupa, pria di hadapanmu bukan sembarang ahli setengah kaisar. Dia adalah setengah kaisar dari tanah suci salju. Ayahmu mungkin mengintimidasi orang lain, tapi bagi tanah suci, dia bukanlah ancaman. Kaisar setengah salju dengan cepat menyadari hal ini.
dan kilatan mematikan di matanya berkobar sekali lagi. Apakah menjadi putri setengah kaisar membuatku terkesan? Kamu seharusnya memikirkan konsekuensinya sebelum menantang tanah suci salju milikku. Dengan itu, dia mulai mengumpulkan kekuatan spiritualnya lagi, bersiap untuk melancarkan serangan fatal. Liningan, yang menghentikan batuknya, berteriak. Ayahku adalah Li Qinglian, penguasa villa pembelah semener di kota Taibai. Dan gurunya, leluhur bela diriku, baru saja naik ke alam leluhur berdaulat beberapa hari yang lalu. Pengungkapan ini mengirimkan gelombang kejutan ke seluruh kerumunan. Leluhur yang berdaulat. Bobot gelar itu sangat besar. Kekuatan spiritual yang telah dikerahkan oleh kaisar setengah salju tersebar sekali lagi. Ayah setengah kaisar mungkin tidak berarti apa-apa di mata tanah suci. Namun jika kita menambahkan leluhur yang berdaulat ke dalamnya, maka hal itu akan mengubah segalanya. Bahkan tanah suci pun tidak akan berani memprovokasi leluhur berdaulat sejati. Namun, masih ada yang tidak beres. Hanya ada segelintir individu di negara bagian tengah yang ingin menjadi penguasa, dan kaisar setengah salju mengenal mereka semua. Dia belum pernah mendengar adanya terobosan baru-baru ini. Dan setengah kaisar bernama Li Qinglian? Nama itu sama sekali asing baginya. Untuk memastikan kepastiannya, kaisar setengah salju segera menoleh ke rekannya dari Laut Bintang dan bertanya. Xiao Tua, pernahkah kamu mendengar tentang kaisar setengah bernama Li Qinglian? Kaisar setengah Laut Bintang merenung sejenak sebelum menggelengkan kepalanya. Tidak, aku belum pernah mendengarnya. Meskipun memang ada beberapa ahli setengah kaisar yang terhormat di kota Taibai, tidak ada yang bermargali. Liningan hampir menangis. Perkataannya merupakan gabungan antara kebenaran dan kebohongan. Namun ayahnya benar-benar seorang pejuang tangguh di puncak setengah kaisar. Bagaimana mungkin mereka tidak mempercayai bagian yang sebenarnya? Dan Anda, setengah kaisar Laut Bintang. Ayahku pernah sendirian menyerbu wilayahmu, membawa pedang di tangan, dan menjatuhkan 3,5 kaisar. Bagaimana bisa kamu tidak mengenali nama ayahku? Ayah, kamu terlalu low profile. Keputusasaan menyelimuti hati Liningan. Dia telah memainkan semua kartunya, tetapi tidak berhasil. Kaisar setengah salju tertawa kecil, siap melakukan upaya ketiganya untuk mengambil nyawa. Liningan mempersiapkan diri untuk menghadapi akhir yang tak terelakkan. Tuan setengah kaisar, jangan membunuh wanita muda ini! Dua murid keluar dari barisan tanah suci salju, berteriak minta berhenti. Apa sekarang? Kaisar setengah salju merasa jengkel, kesabarannya menipis karena interupsi yang berulang-ulang. Apakah sesulit ini mengeksekusi seseorang? Tuan setengah kaisar, kami tiba lebih awal dan ditempatkan di kota Taibai. Salah satu murid menjelaskan, suaranya bergetar saat dia berlutut. Saya dapat menjamin pernyataan wanita itu hal itu memang benar. Saya juga bisa bersaksi. Tambah murid lainnya dengan penuh semangat. Baru-baru ini, kota Taibai menyaksikan 3 peristiwa langit yang aneh, yang berpuncak pada 36 sambaran guntur kesengsaraan, semuanya berpusat di sekitar pembelah semener. Wanita muda ini kemungkinan besar adalah putri tunggal dari pendekar pedang Li Qinglian. Jika Tuan setengah kaisar mempunyai keraguan, konsultasikan saja dengan kultivator manapun dari kota Taibai untuk mendapatkan konfirmasi. Setelah mendengar pernyataan ini, suasananya berubah, dan bahkan 2 kaisar setengah lainnya menoleh ke kaisar setengah salju dengan perasaan terdesak. Jika wanita muda ini benar-benar memiliki latar belakang yang hebat, maka dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihatnya binasa. Siapa yang tahu jika leluhur martialnya akan melampiaskan amarahnya padanya? Jika kaisar setengah salju sangat ingin mengambil nyawanya, dia harus turun tangan dan menyelamatkannya, meskipun itu berarti harus menggunakan kekerasan. Menyinggung tanah suci salju adalah hal yang sepele jika dibandingkan dengan menyinggung pakar kaisar yang berdaulat. Saat 2,5 kaisar lainnya mengambil keputusan, ketegangan di tempat kejadian meningkat tajam. Kaisar setengah salju tampak tidak terpengaruh,
namun tatapan mematikan di matanya telah lenyap sepenuhnya. Dia sudah basah kuyup oleh keringat dingin. Dia hampir menimbulkan bencana. Jika dia benar-benar membunuh gadis ini, baik ayah setengah kaisar maupun leluhur martialnya tidak akan melepaskannya. Akankah Tanah Suci benar-benar mengambil risiko menyinggung kaisar berdaulat demi dia? Itu tidak boleh terjadi. Bagaimana dengan pemuda yang menemanimu? Kaisar setengah salju bertanya dengan serius. Dia kakak laki-lakiku. Liningan langsung mengarang. Mendengar ini, Kaisar setengah salju menghela napas lega. Jadi dia adalah kakak laki-lakinya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lagi pula, pemuda itulah yang mengambil tindakan, jadi melenyapkannya tidak akan merusak reputasinya. Dia menolak untuk percaya bahwa pakar setengah kaisar akan berani menantang tanah suci salju hanya karena murid tingkat pertama alam mendalam surgawi. Nanti, jika dia mengantar gadis itu pulang, dia mungkin akan menjalin hubungan dengan ayahnya. Dan jika dia bisa bertemu dengan leluhur bela diri yang penuh teka-teki itu akan lebih baik lagi. Untuk memenangkan setengah kaisar, atau bahkan kaisar berdaulat, 20 token yang hilang itu tidak ada artinya. Bab 49, Guntur Surgawi. Saat niat membunuh kaisar setengah salju berangsur-angsur mereda, suasana tegang yang sebelumnya terjadi di tempat kejadian mulai mereda. Banyak faksi kecil yang menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia adalah murid agung seorang leluhur. Memprovokasi dia bisa menimbulkan masalah, dan bahkan percikan api saja sudah cukup untuk menyebabkan kesusahan yang signifikan. Kaisar setengah salju tidak lagi memperhatikan Liningan dan kembali ke tempat duduknya. Dia menganggapnya tidak pantas untuk menggunakan teknik pengurungan pada seorang gadis muda yang baru mencapai alam langit mendalam tingkat ke-8. Lagi pula, akan sangat memalukan jika seorang setengah kaisar setinggi dirinya membiarkan gadis seperti itu lolos dari pengawasannya. Dia lebih memilih bunuh diri daripada menghadapi penghinaan seperti itu. Fokus kerumunan beralih kembali ke portal cahaya biru. Setengah kaisar 9 yang dan bintang laut sangat cemas, menantikan kabar dari murid-murid mereka. Tanah suci salju melirik mereka dengan iri, mengetahui bahwa belum ada satupun murid tanah suci yang tersingkir. Kaisar setengah salju berpikir dengan getir bahwa jika muridnya masuk, mereka juga akan mendapat imbalan besar. Dia begitu frustasi memikirkan hal itu sehingga dia mengatupkan giginya karena marah, bersumpah untuk mencincang pemuda itu sekembalinya dia. Seiring berlalunya waktu dan senja menjelang, kerumunan, yang kini mengantuk karena menunggu, tersentak bangun oleh getaran portal cahaya yang tiba-tiba. Itu bergerak, pintu teleportasinya bergerak lagi. Seseorang berseru. Spekulasi muncul mengenai murid tanah suci mana yang telah dieliminasi, dengan konsensus bahwa pesaing yang tersisa harus berasal dari 2 tanah suci yang kuat, yang nampaknya terlibat dalam pertempuran sengit untuk melihat siapa yang akan bertahan paling lama. Semua orang menjulurkan leher mereka untuk mengintip ke dalam portal, sementara kedua kaisar setengah diam-diam berdoa agar murid saingan mereka muncul lebih dulu, mengetahui bahwa setiap detik tambahan di dalam berarti hadiah tambahan. Namun tidak ada sosok yang muncul di portal. Sebaliknya, yang mengejutkan semua orang yang hadir, cahaya biru mulai beriak seperti air dan mulai menyusut dengan cepat. Kepanikan terjadi di antara anggota 2 tanah suci. Mustahil! Apakah alam mistik akan ditutup untuk selamanya? Mereka berteriak dengan cemas. Orang-orang kita masih di dalam. Dalam upaya putus asa untuk mencegah hal yang tak terhindarkan, setengah kaisar dari Laut Bintang dan 9 yang melepaskan kekuatan suci mereka, berusaha menjaga gerbang cahaya agar tidak tertutup. Bahkan kekuatan penguasa dalam dunia rahasia ini terlalu kuat untuk dilawan oleh leluhur, apalagi bagi 2 setengah kaisar. Meskipun mereka telah berusaha semaksimal mungkin, wajah mereka memerah karena pengerahan tenaga, tapi mereka tidak mampu mencegah penutupan gerbang. Dengan suara mendesis, jejak terakhir dari gerbang cahaya biru menghilang. Kekuatan ruang yang menyelimuti area itu perlahan menghilang, dan ketenangan kembali pulih. Setelah memimpin tim ke sini sebelumnya,
kedua kaisar setengah memahami dengan tepat apa yang terjadi. Alam rahasia Luo Guang sekarang telah ditutup sepenuhnya. Tidak ada orang di dalam yang bisa keluar, dan tidak ada orang di luar yang bisa masuk. Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah masih ada 2 hari lagi sebelum batas waktu? Bahkan jika dunia ini ditutup lebih awal, dunia ini seharusnya secara otomatis memindahkan mereka yang berada di dalam untuk kembali keluar. Semua orang kita masih di sana, tapi tidak ada satu pun yang muncul. Ekspresi wajah setengah kaisar dari Laut Bintang dan 9 yang berubah sangat suram. Begitu banyak murid, begitu banyak token. Semua hilang begitu saja? Bagaimana mereka akan menjelaskan hal ini setelah mereka kembali? Sementara itu, Kaisar Setengah Salju, setelah terkejut pada awalnya, kini tertawa terbahak-bahak. Dunia rahasia telah ditutup lebih awal, dan itu telah menjebak semua orang di dalam. Sempurna. Biarlah kedua tempat suci itu mengejakku. Sekarang, saya masih memiliki 3 orang tersisa, tetapi Anda telah kehilangan seluruh kekuatan Anda. Hahaha. Dan pemuda yang menyebalkan itu juga terjebak di dalamnya. Biarkan mereka semua menunggu ajalnya di dalam. Kaisar Setengah Salju sangat gembira. Memang benar, keberuntungan memang berputar seperti roda. Dia tidak mengantisipasi bahwa kerugiannya kali ini tidak hanya akan minimal, tetapi dia juga mendapatkan seorang gadis dengan latar belakang yang mengesankan. Jika dia bisa menjalin hubungan dengan 2 tokoh tangguh yang mendukungnya, bukankah imbalannya setelah kembali ke Tanah Suci akan sangat besar? Saat Tanah Suci Salju sedang menikmati kepuasan puas, 2 saingannya menunduk dan wajah mereka tiba-tiba berkerut karena terkejut. Di mana dia? Kemana perginya gadis itu? Kemana perginya nona muda itu? Tuntut Kaisar Setengah Salju sambil berbalik dan menginterogasi murid-muridnya dengan marah. Namun, jika dia tidak memperhatikan apapun, bagaimana mungkin yang lainnya bisa mengetahui apapun? Mereka hanya bisa merespons dengan serangkaian gelengan kepala tak berdaya. Tidak ada gunanya, kalian semua ini. Tanah Suci Salju menggumamkan kutukan dan segera mengerahkan rasa ilahi. Wanita muda ini pasti memanfaatkan momen kejutan itu untuk menggunakan semacam artefak penyelamat nyawa untuk melarikan diri. Namun gadis itu yang masih berada pada alam langit mendalam tingkat ke-8 yang sederhana, seberapa jauh yang bisa ia capai? Benar saja, begitu dia melepaskan rasa ilahinya, Kaisar Setengah Salju dengan cepat menemukan Liningan yang mati-matian berusaha melarikan diri. Hanya dalam waktu singkat, dia sudah menempuh jarak beberapa mil. Kecepatan yang mengesankan, harus aku akui. Tapi apakah dia benar-benar berpikir dia bisa lepas dari cengkeraman setengah kaisar hanya dengan itu? Dia salah besar. Kaisar Setengah Salju tertawa dingin, menyalurkan kekuatan spiritual ke ujung jarinya sebelum menusukkannya ke arah Liningan melarikan diri. Berdengung. Seberkas cahaya merah muncul dari jarinya, sangat cepat. Dalam sekejap, ia hampir mencapai Liningan. Jika mendarat, pasti akan membuat lubang berdarah di dirinya. Saat dia berlari, Liningan merasakan serangan yang akan datang dari belakang. Dia tidak punya cara untuk bertahan melawannya. Sebelum ini, dia memanfaatkan kehilangan perhatian sesaat dari para pengawasnya untuk menggunakan teknik rahasia dan berlari. Tapi sekarang ini, bahkan dengan mengerahkan setiap ons kekuatannya, dia akan dapat diberangkatkan. Leluhur bela diri muda! Di saat-saat terakhir, Liningan berteriak sambil berlari. Selamatkan aku, leluhur bela diri muda! Boom! Komet merah itu menghantam dengan kuat. Liningan merasa dirinya diselimuti oleh kekuatan yang luar biasa, yang mendorongnya maju. Tapi, kenapa tidak ada rasa sakit? Jauh dari rasa sakit, ia merasakan kehangatan menyelimuti yang menenangkan jiwanya. Apakah dia sudah meninggal? Mengumpulkan keberaniannya, Liningan membuka matanya. Di depannya terlihat profil tampan Shenjun, dihiasi dengan senyuman lembut.
Untuk apa kamu berteriak? Akankah leluhur beladiri mudamu meninggalkanmu? Shen Jun terkekeh sambil mengikuti langkahnya. Leluhur beladiri muda! Liningan sangat gembira, memeluk leher Shen Jun dan menyentuh dadanya. Kau sangat bisa diandalkan, leluhur beladiri muda. Sangat! Shen Jun tersenyum lebar, lalu menasihati. Sekarang, sebaiknya kamu ikuti saja. Dengan itu, Shen Jun tiba-tiba terhenti. Tanpa sepengetahuan mereka, mereka sudah sampai di tempat pesawat ulang-alik itu berlabuh. Saat ini, hanya pesawat ulang-alik Li Hongyu yang bisa menyelamatkan nyawa gadis muda itu. Katakan pada ayahmu dan yang lainnya untuk segera menggunakan kristal di dalamnya untuk meningkatkan kekuatan mereka. Shen Jun menendang pintu pesawat ulang-alik dan melemparkan Liningan beserta cincin penyimpanan ke dalam kabin. Sebelum Liningan dapat mengucapkan sepatah kata pun, autopilot pesawat ulang-alik aktif, mendorong mereka menuju Plum-Blossom Manor dengan kecepatan tinggi. Kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Itu cuma ada dalam mimpimu. Raungan marah terdengar dari kejauhan. Sesuatu yang panas di belakang mengejar. Itu adalah garis merah menyala. Tidak seperti sebelumnya, Kaisar setengah salju kali ini tidak menunjukkan sikap menahan diri, dan dia melepaskan kekuatan penuhnya. Pukulan itu melesat maju, menyalip pendahulunya dalam sekejap, bukan mengarah ke Shen Jun melainkan ke pesawat ulang-alik yang membawa Liningan. Petir surgawi! Tanpa berpikir dua kali, Shen Jun mengerahkan salah satu tekniknya yang paling kuat. Rentetan petir biru dan ungu turun, menghantam garis merah tua itu dengan kuat. Ledakan, pukulan dan sambaran petir saling memusnahkan. Shen Jun melirik sekilas ke arah sumber raungan marah itu. Bab 50, setiap orang mendapat bagian. Di dalam pesawat ulang-alik, Liningan berbaring di dekat jendela, air mata mengalir di wajahnya tak terkendali. Meskipun kekuatan leluhur beladiri muda sangat besar. Dia tahu bahwa kekuatannya menentang semua logika. Tapi, leluhur beladiri muda masih berada di tahap mendalam surgawi. Dan dia berhadapan dengan setengah kaisar yang sangat marah. Leluhur beladiri muda, tolong, Anda harus aman. Liningan diam-diam berdoa di dalam hatinya. Oh ya, cincin yang diberikan oleh leluhur beladiri muda kepadaku. Liningan dengan cepat mengambil cincin penyimpanan dan memproyeksikan rasa ilahi ke dalamnya. Dia tercengang. Air matanya bahkan berhenti sejenak. Apa ini? Li Qinglian telah memberikan cincin ini kepada Shen Jun sebelum berangkat, dan ruang penyimpanannya tentu tidak kecil. Tapi sekarang, sudah penuh sesak. Diisi dengan kristal energi unik dari alam rahasia Lu Guang. Setidaknya harus ada 20.000 keping. Dia telah menggunakan kristal ini beberapa kali di dunia rahasia untuk meningkatkan panggungnya. Hanya dalam 8 hari, dia telah menembus 4 tahap, dari tahap mendalam surgawi tingkat ke-6 hingga puncaknya. Dia hanya tinggal selangkah lagi untuk mencapai tahap meditasi. Potensi kristal energi ini terlihat jelas. Yang lebih mengesankan adalah kristal ini memiliki efek ajaib tanpa efek samping apapun. Dengan jumlah yang cukup, seseorang dapat dengan cepat membentuk makhluk super kuat. Setelah diperiksa lebih dekat, sebagian besar kristal di cincin itu berwarna hijau, dengan beberapa kristal biru. Bahkan ada beberapa kristal ungu yang tersebar di seluruh penjuru. Liningan menyadari bahwa warna menunjukkan kualitas kristal. Satu kristal hijau saja dapat mendorongnya ke tahap meditasi tingkat kedua. Setelah menghabiskan 8 hari di dunia rahasia bersama leluhur beladiri muda, dia hanya menemukan kristal hijau 2 kali. Kristal biru atau bahkan ungu tidak pernah terdengar baginya. Tapi sekarang, harta karun ini ditumpuk di dalam ring seolah-olah tidak ada biaya apapun. Bagaimana leluhur beladiri muda mengatur hal ini? Apakah dia telah memusnahkan seluruh alam rahasia Lu Guang hanya dalam setengah hari? Mungkinkah ini hadiah untuk mengumpulkan semua token dunia rahasia?
Liningan tidak bisa memahaminya dan memutuskan untuk tidak memikirkannya. Yang paling penting adalah meningkatkan kekuatannya. Kemudian dia harus bergegas kembali ke kota Taibai dan mendesak ayahnya dan paman bela diri untuk segera datang menyelamatkan leluhur bela diri muda. Liningan mengeluarkan kristal hijau dan segera mulai berkultivasi dalam posisi bersila. Di dekat pintu masuk alam rahasia Luoguang, Kaisar setengah salju melayang di udara, menatap pemuda di bawah. Auranya kental dengan niat membunuh. Ini adalah pemuda yang menyergap timnya 8 hari yang lalu dan mencuri semua token dunia rahasia. Setelah menunggu 8 hari, dia akhirnya berhasil menemukannya. Meskipun gadis itu telah melarikan diri di tengah kekacauan, hal itu dia kesampingkan dulu sekarang. Dia tahu gadis itu berasal dari keluarga mana, dan dia bisa pergi ke Plamblas Manor untuk mencari keadilan nanti. Tapi pertama-tama, dia bermaksud untuk mengeluarkan isi perut pemuda di hadapannya untuk melihat berapa banyak nyawa yang dia miliki, karena berani membunuh dan mencuri di depan hidungnya. Anak muda, hanya dalam 8 hari, kamu telah maju dari tahap mendalam surgawi tingkat pertama hingga ke-9. Kaisar setengah salju turun perlahan, suaranya sedingin es. Sepertinya kamu telah memperoleh banyak manfaat di dunia rahasia. Haruskah aku memberimu ucapan selamat? Apakah kamu menyadari konsekuensi mencampuri urusan orang-orang di tanah suci salju? Hah? Lanjutnya, Kaisar setengah salju memancarkan niat mematikan, mengarahkan kehadirannya yang luar biasa ke arah Shenjun tanpa hambatan. Seorang praktisi biasa di tahap mendalam surgawi bahkan tidak memiliki kesempatan untuk memohon belas kasihan di bawah tekanan seperti itu. Tulang-tulang mereka akan hancur karena kekuatan aura setengah kaisar. Tapi apakah Shenjun adalah seorang biasa? Shenjun mengabaikan tekanan yang menghancurkan itu seolah-olah itu bukan apa-apa, menatap tatapan kaisar setengah salju, dan berbicara dengan sengaja. Aku juga punya pertanyaan untukmu. Siapa yang memberimu keberanian untuk menyentuh nona muda keluargaku? Hah? Suaranya yang menggelegar bergema di udara. Mata para penonton melebar karena terkejut. Keberanian pemuda ini sungguh mencengangkan. Dialah yang melakukan pembunuhan dan pencurian, dan sekarang dia cukup berani untuk menantang otoritas tanah suci? Apa menurutmu setengah kaisar bisa ditempa seperti tanah liat? Tak seorang pun menyadari bahwa saat tatapan kaisar setengah salju tertuju pada Shenjun, jantungnya berdebar kencang. Dia merasakan sedikit bahaya yang berasal dari pemuda ini. Mungkinkah itu hanya khayalan? Itu pasti. Setengah kaisar tidak terlalu memikirkannya dan mengejek dengan nada meremehkan. Bagaimana kalau itu aku? Setelah aku membunuhmu, aku akan menyerbu ke kota Taibai dan memotong anggota tubuh gadis malang itu. Lanjut setengah kaisar salju. Apakah kalian berdua anak muda yang naif benar-benar berpikir kalian dapat menentang keagungan tanah suci salju hanya karena kalian memiliki setengah kaisar sebagai tuan kalian? Setelah mengeluarkan kata-kata itu, kaisar setengah salju langsung beraksi. Dia menerkam seperti harimau menuruni gunung, meluncur menuju sasarannya dengan kecepatan luar biasa. Shenjun hanya mencibir melihatnya. Retakan. Sebuah manik hitam bulat hancur di bawah kaki. Kaisar setengah salju mencibir dengan jijik saat dia menyerang ke depan. Bahkan sekarang, kamu masih berharap bahwa harta rahasia akan menyelamatkan hidupmu? Pada tahap mendalam surgawi, apa gunanya semua harta abadi yang Anda bawa? Mungkinkah mereka menghentikanku, setengah kaisar yang perkasa? Namun di saat berikutnya, tawa kaisar setengah salju terhenti di tenggorokannya. Sebuah kubah hitam besar semi transparan muncul, menyelimuti area dalam radius 100 meter. Begitu kubah itu muncul, kaisar setengah salju terjatuh ke tanah. Dia mendarat tertelungkup dengan bunyi gedebuk. Apa yang terjadi? Di mana kekuatan spiritualku? Apa yang terjadi dengan kekuatan hukumku? Kemana perginya semua kekuatanku? Kepanikan terjadi pada kaisar setengah salju. Selama hampir 1000 tahun berkultivasi,
Dia belum pernah menghadapi kesulitan yang begitu aneh. Kubah ini melucuti seluruh kekuatannya dalam sekejap. Selain tubuh fisiknya yang masih seperti setengah kaisar, dia tidak berbeda dari orang biasa. Mungkinkah ini formasi besar penyegel roh kuno? Tapi, bagaimana itu bisa diaktifkan begitu cepat? Sebelum kaisar setengah salju bisa merenung lebih jauh, sebuah cambuk emas bersiul di udara dan menyerang. Dia mencoba untuk memblokir, tetapi cambuk melingkari lengannya seperti ular beludak. Kemudian, setengah kaisar mengudara. Dengan jentikan pergelangan tangan Shen Jun, kaisar setengah salju membubung tinggi, mengikuti cambuknya. Shen Jun membanting, dan kaisar setengah salju dengan kejam didorong ke dalam lumpur. Setengah kaisar, tidak nyana, sedang dipermainkan oleh seorang anak muda dari tahap mendalam surgawi. Hanya dalam beberapa saat, setengah kaisar berlumuran lumpur, tubuhnya dipenuhi warna biru dan ungu. Dia bahkan kehilangan 2 gigi depannya. Semua orang menyaksikan, tercengang, saat adegan itu terjadi. Mereka melihat setengah kaisar diombang-ambingkan oleh seorang pemuda tahap mendalam surgawi. Mereka mendengar setengah kaisar meratap melalui mulutnya yang ompong. Di tengah keterkejutan, ada juga jejak komedi yang tak terbantahkan. Siapa yang menamparku? Aku pasti sedang bermimpi. Manik hitam apa itu? Harta rahasia macam apa yang memiliki kekuatan untuk menaklukkan setengah kaisar seperti ini? Untuk apa kamu berdiri di sini? Tetua itu hampir dipukuli sampai mati. Selamatkan dia, sekarang. Ya, kami sedang mengerjakannya. Saat itulah para murid tanah suci salju langsung bertindak, bergegas menyelamatkan. Tapi penghalang hitam semi-transparan itu tidak bisa ditembus seperti benteng baja. Terlepas dari semua upaya mereka, orang-orang di tanah suci salju tidak dapat membuat perubahan sedikit pun. Pegang kudamu! Ejek Shen Jun sambil membantingnya lagi, menyeringai jahat pada orang-orang di luar penghalang. Setelah aku selesai dengan orang tua itu, aku akan urusi kalian semua. Jangan khawatir, persediaannya cukup untuk semua orang. Bab